Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Apa kabar saudara? Luar biasa. Saya berharap pagi hari ini saya menjumpai semua saudara dalam keadaan baik. Nah, tema kita pagi hari ini adalah tidak menyerah. Apa Bapak Ibu Saudara? Tidak menyerah. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, kondisi atau kata tidak menyerah itu dibutuhkan pada saat keadaan kehidupan kita sedang baik-baik saja alias everything okay, atau ketika kita sedang mengalami tekanan atau pergumulan. Tentu ketika kita sedang mengalami tekanan. Kalau semuanya baik-baik saja, kita mau menyerah dalam hal apa? Kita mau menyerah terhadap apa? Orang everything okay kok. Tapi justru ketika sedang ada dalam masalah dan tekanan, kita butuh Tuhan untuk tidak menyerah. Artinya begini, ada saat-saat di mana dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan untuk kita ada dalam pergumulan. Betul? Dan kita perlu ingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan untuk keadaan hidup kita selalu terus baik-baik saja. Setuju saudara sampai di sini ya? Artinya ada saat-saat di mana kita ada di dalam pergumulan. Nah, kabar baiknya Tuhan janjikan penyertaan yang sempurna atas seluruh keadaan kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk tidak menyerah? Maka jawaban yang sering kita dengar adalah begini. Libatkan Tuhan. Betul? Bukankah itu jawaban yang sering kita dengar? Libatkan Tuhan. Bagaimana supaya tidak menyerah? Libatkan Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah cukup melibatkan Tuhan dalam semua hal yang sedang atau yang akan kita kerjakan? Ada banyak hamba Tuhan yang kita dengar bilang begini, libatkan Tuhan dong. Makanya libatkan Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah cukup kita melibatkan Tuhan dalam semua hal yang sedang dan akan kita kerjakan? Ada beberapa pertanyaan yang saya ajak untuk saudara renungkan sebelum menjawab ini. Adalah kalau memang kita ingin melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka pagi hari ini ada satu pertanyaan serius yang kita perlu jawab. Adalah melibatkan Tuhan sebagai apa? Melibatkan Tuhan sebatas apa? Ini pertanyaan penting, saudara. Kalau kita ingin melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan, maka kita harus jawab pertanyaan ini. Kita melibatkan Tuhan sebagai apa? Kita melibatkan Tuhan sebatas apa? Nah, yang jadi perenungan buat kita pagi hari ini adalah apakah kita melibatkan Tuhan sebagai penasehat? Kita butuh penasehat hari-hari ini, betul? Makanya libatkan Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah saudara melibatkan Tuhan sebagai penasehatkah? Atau yang kedua, apakah saudara melibatkan Tuhan sebagai penjaga keamanan? Kita butuh keamanan hari-hari ini. Kita perlu rasa aman. Dan rasa aman yang paling memberikan kepastian hanya dalam Tuhan. Betul? Makanya pertanyaan, kita mau melibatkan Tuhan? Iya. Tapi sebagai apa? Atau yang ketiga, apakah kita melibatkan Tuhan sebagai penolong? Kalau kita ada masalah? Di hari-hari ini, kita butuh penolong karena kita nggak luput dari masalah. Betul, saudara? Ada orang yang bilang begini, kita butuh Tuhan kalau kita ada masalah, buat jaga-jaga. Atau apakah kita melibatkan Tuhan sebagai penghibur kah? Ketika kita sedang susah? Ada berbagai kemungkinan, ada banyak kemungkinan. Nah, saya catat kemungkinan yang terakhir.
Apakah kita melibatkan Tuhan sebatas melibatkan Dia sebagai pemberi damai sejahtera kah? Hari-hari ini damai sejahtera sesuatu yang langka. Dan kita tahu bahwa damai sejahtera yang sejati itu hanya dalam Tuhan. Betul? Nah, bukankah ini yang jadi doa-doa kita yang kita panjatkan ketika kita melibatkan Tuhan? Tuhan, Engkau penolong, Engkau penasehat, Engkaulah penghibur. Betul? Nah, itu sebabnya ada banyak orang berkata gini, Pak, saya mau melibatkan Tuhan. Dan saya percaya semua di antara kita pagi hari ini punya statement yang sama, bukan? Tuhan, saya mau melibatkan Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan penting adalah gini, apakah Tuhan pasti mau terlibat? Coba renungkan. Agak berat ya saudara ya. Nah, saudara mau melibatkan Dia, saya setuju. Itu hal yang baik, bukan hal yang buruk. Tapi yang jadi pertanyaan yang kita perlu renungkan, apakah Tuhan pasti mau terlibat? Contoh, saya mau buka usaha baru. Lalu saya bilang, Tuhan, saya mau melibatkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan pasti mau terlibat? Ada satu ayat yang saya mau tunjukkan buat saudara. Saudara perlu baca ayat ini baik-baik. Karena kita seringnya baca, asal baca. Sehingga kita justru kehilangan maknanya. Ayatnya di sini saudara. Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Ayat ini jadi ayat emas buat banyak orang Kristen. Tapi menurut saya, kita tidak membaca dan menemukan kata yang justru paling jadi kata kunci dari ayat ini. Tadi kita nyanyi lagu ini saudara ya. Nah ayatnya bilang begini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita langsung bulat-bulat menangkap ayat ini. Terus kita bilang begini, Tuhan di pihak kita. Maafkan saya. Justru kata kuncinya dari ayat ini adalah di kata jika. Jika Allah di pihak kita, maka nggak akan ada yang bisa melawan kita. Setuju? Dengan kata lain berdasarkan ayat ini juga, jika Allah tidak di pihak kita, maka siapa saja bisa melawan kita. Siapa saja bisa mengalahkan kita. Jadi kata yang kita perlu renungkan pada pagi hari ini justru adalah kata kuncinya adalah kata jika. Nah ada banyak orang bilang begini, saya sudah melibatkan Tuhan kok. Saya sudah undang Tuhan. Oke, pertanyaan kalau saudara sudah ngundang Tuhan, apakah Tuhan pasti selalu datang ngejawab undangan saudara? Dia punya hak untuk tidak berkata ya terhadap setiap undangan saudara. Kalau saudara berkata, saya mau melibatkan Tuhan. Lalu dalam doa saudara bilang, Tuhan, saya mau melibatkan Engkau. Oke. Tapi pertanyaan yang kita perlu jawab adalah, dia pasti mau terlibat? Nah, yang jadi masalahnya adalah banyak orang percaya hari-hari ini sedang menyerah. Sedang kecewa, sedang marah dengan Tuhan. Karena mereka merasa sepertinya Tuhan lepas tangan, tutup mata. Mereka mengalami tekanan demi tekanan. Dan sepertinya Tuhan membiarkan. Lalu mereka tanya, Tuhan di mana? Bukankah saya sudah melibatkan Tuhan? Ketika saya mempersiapkan ini, ada sebuah peristiwa yang sangat menjadi pelajaran penting buat kita pagi hari ini. Nah, peristiwanya tercatat dalam 1 Samuel pasal yang keempat. Nah kita akan baca sama-sama. Jadi kalau saudara berkata, saya mau libatkan Tuhan. Ingat baik-baik, itu baik. Itu bukan hal yang buruk. Tapi saudara perlu paham apakah Tuhan pasti mau terlibat? Itu hak prerogatifnya Tuhan. Lihat ayat ini. Aduh. Saudara buka aja di handphone saudara, sepertinya
nggak bisa terbaca dengan jelas. Nah, kisah ini di mana bangsa Israel berperang dengan bangsa Filistin. Dan ketika mereka berperang, mereka kalah, saudara. Ini di zaman Imam Eli, saudara. Nah, kita akan sama-sama baca, saudara. Mulai dari ayat yang ke 1b sampai dengan ayat 4 dan kita sambung ke ayat 10. 1b. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin. Yang menewaskan kira-kira berapa, saudara? 4.000 orang di medan pertempuran. Saudara ingat angka itu, 4.000. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Bukankah itu pertanyaan kebanyakan kita hari-hari ini? Tuhan di mana? Tuhan kok kayaknya diam? Lanjut. Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian supaya ia datang. Tabut perjanjian bicara tentang hadirat Allah, saudara. Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kelihatan baik gak, saudara? Baik gak, saudara? Mereka melibatkan Tuhan gak? Libatkan Tuhan. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di antara para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Lanjut ayat yang ke-10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel memukul kalah. Begitu ayatnya? Harusnya begitu dong. Udah bawa tabut perjanjian. Tapi firmannya bilang begini, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur. Berapa, saudara? 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Waktu belum bawa tabut perjanjian, kalahnya cuma berapa? 4.000. Setelah bawa tabut perjanjian, kalahnya lebih telak. Berapa? 30.000. Berapa kali lipat? 7,5 kali lipat. Nah, apa pelajaran yang kita dapat dari kisah ini? Mereka pikir, mereka bawa tabut perjanjian, maka Tuhan akan ikut mereka. Tuhan akan backup mereka. Tapi mereka nggak sadar bahwa ternyata tabut perjanjian itu bukan Tuhan. Saudara bisa ikuti saya sampai di sini? Nanti saudara baca kisah ini lebih lengkap di rumah. Nah, dari kisah ini kira-kira pelajaran penting apa yang kita dapatkan pagi hari ini? Ternyata melibatkan Tuhan itu nggak cukup. Tidaklah cukup. Karena saya melihat hari-hari ini ada banyak orang bilang begini, Pak, dulu waktu buka usaha ini saya udah doa loh, udah undang hamba Tuhan. Kita akan mengawalinya dengan Tuhan, Pak. Oke, saudara pikir, saudara berdoa terus minta Tuhan berkati, terus Tuhan pasti berkati? Saudara harus cermati ini, saudara. Karena saya sungguh berharap apa yang saya sampaikan pagi hari ini sungguh-sungguh membuat kita sadar untuk kita mengevaluasi hal-hal kekristenan dalam kehidupan kita di akhir tahun ini menjelang tahun yang akan datang. Masalahnya ada banyak orang percaya yang lupa, saudara. Nah, di sini poinnya. Ada banyak orang percaya yang lupa bahwa selain penolong, Dia Yesus adalah Tuhan atas hidup mereka. Nah, banyak orang percaya hanya lihatnya gini. Tuhan itu kan kasih. Tuhan itu kan sayang. Tuhan itu kan baik. Dia kan penolong buat kita. Saya setuju. Tapi saudara perlu memahami, Dia bukan hanya sebatas penolong buat hidup saudara. Tapi Dia adalah tetap Tuhan
Sang pemilik dan penguasa atas hidupmu. Amin. Nah, masalah dari banyak orang nggak paham ini. Banyak dari kita yang nggak paham ini, akhirnya apa yang terjadi? Kita pikir kita bisa ngatur Tuhan. Bagaimana dengan ayat ini, saudara? Yesaya 30, ayat yang pertama sampai dengan kedua. Saudara perhatikan ayat-ayat ini, saudara, karena ayat-ayat ini harus jadi teguran keras buat kita pagi hari ini. Karena ada banyak orang yang bilang begini, Pak, saya beriman, saya orang beriman. Maafkan saya, menurut saya ada banyak orang yang sebetulnya hanya merasa beriman tapi sebetulnya nekat. Apa beda nekat sama iman, saudara? Iman selalu didasari oleh kehendak Tuhan. Tapi kalau nekat didasari oleh kehendak saudara. Nah, coba kita baca. Yesaya 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Waktu saya baca ayat ini, saudara, apa sih sebetulnya yang sedang Tuhan coba sampaikan buat kita pagi hari ini? Tuhan itu gak bisa diatur. Dia yang atur hidup kita. Saudara pikir, saudara berkata, tapi kan saya bisa susun rencana. Saya akan minta Tuhan berkati, saya sependapat. Tapi yang jadi pertanyaannya, itu rencana Tuhan atau bukan? Maafkan saya, Tuhan tidak menjamin semua rencana-rencanamu. Tuhan tidak bertanggung jawab atas semua rencana-rencanamu. Karena dia hanya bertanggung jawab penuh atas apa yang menjadi rencananya. Gak ada yang salah ketika saudara merencanakan sesuatu. Gak ada yang salah. Tapi yang perlu kita pastikan adalah kita menangkap apa yang menjadi rencananya. Sampai di sini saudara masih bisa ikuti saya? Nah, lihat ayat tadi, saudara. Kita balik ke ayat tadi, dikatakan begini. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Saya berharap pagi hari ini saudara coba kita tempatkan diri kita dalam posisi Tuhan. Kita ini sering ngerepotin Tuhan kok. Sering menyulitkan Tuhan. Kita hidup sesuai apa yang kita mau. Apa yang kita anggap baik. Lalu kita datang sama Tuhan, kita bilang begini. Tuhan, tolong ACC, tolong berkati dan beresi semuanya. Nah, saya sependapat kalau kita datang minta diberkati oleh Tuhan. Tapi yang saya mau katakan, apakah itu yang jadi rencana Tuhan atas hidup saudara? Kita datang, kita bilang begini, harus sukses Tuhan. Bukankah engkau sumber kesuksesan? Saya sependapat. Nah, tapi yang saya mau katakan gini, yang jadi Tuhan itu saudara atau dia? Nah, lihat ayat ini tadi, saudara. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Dengar baik, saudara. Untuk masuk sebuah persekutuan saja itu butuh didorong Roh Kudus. Saya mungkin harus ngomong sesuatu yang gak enak pagi hari ini. Ada banyak orang pindah gereja tuh asal. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Dengar baik, saudara. Kita ini pilih gereja sesuai selera kita kok. Pak, kayaknya di sana gerejanya asik deh. Pembicaranya hebat. PW-nya keren. Bintang 5.
AC-nya dingin, sound sistemnya keren. Lalu apa yang terjadi? Saudara mulai berpikir gini, Pak, kayaknya saya mau pindah ke sana deh. Maafkan saya. Untuk masuk ke dalam sebuah persekutuan saja, berdasarkan ayat ini tadi dikatakan apa? Butuh didorong oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, kalau ada orang datang sama saya bilang begini, Pak saya mau pindah gereja. Saudara tahu apa jawaban saya? Sudah didoakan belum? Didoakan dulu. Kalau itu memang kehendak Tuhan, saya juga akan bisa nahan saudara. Sampai di sini saudara bisa ikuti saya? Saudara sadar bahwa ternyata Tuhan menempatkan kita di satu tempat bukan karena selera kita, tapi karena kehendaknya. Saudara sadari itu enggak? Makanya ketika saudara ada di gereja ini, saudara ada di tempat ini, bahkan saudara melayani, jangan pernah berpikir kebetulan. Enggak ada yang kebetulan. Tuhan sedang menggenapi rencananya dalam hidupmu buat gereja ini. Ada rencana Tuhan yang Tuhan sedang genapi dalam hidupmu melalui gereja ini. Jadi nggak ada yang kebetulan loh saudara. Nah banyak orang nggak paham ini. Sehingga kita selalu berpikir yang penting yang saya suka. Oke. Tapi yang saya mau tanya, tapi Tuhan suka atau tidak? Berat saudara. Baca selanjutnya ayat ini. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Apa yang hari-hari ini kita banyak lakukan? Kita buat rencana, kita buat proposal, terus kita datang sama Tuhan. Kita serahin sama Tuhan. Kita minta ACC Tuhan. Lalu kita bilang, Tuhan harus sukses. Tuhan tolong berkati. Saya mau bilang sama saudara. Ada banyak anak-anak muda yang bilang begini. Pak, saya kan lagi suka sama seseorang. Dan kami sudah cukup lama pacaran. Dan saya rencana mau menikah. Dan saya sudah doakan. Bagus. Tapi pertanyaannya, lalu Tuhan ngomong apa? Tuhan bilang apa? Saudara pernah bikin rencana apapun? Yang penting libatkan Tuhan. Oke. Nah, mau libatkan Tuhan sebatas apa? Terus pertanyaan kedua, emang dia pasti mau terlibat? Berapa banyak dari kita yang cuma datang melapor dan memberitahukan. Tapi kita nggak pernah peduli apa yang jadi maunya. Kita nggak pernah mau tahu apa yang menjadi maunya Tuhan. Makanya ketika saya menjumpai orang-orang seperti ini, saya tuh heran. Mereka kecewa, mereka marah sama Tuhan. Sepertinya Tuhan membiarkan mereka mengalami tekanan demi tekanan. Mereka mengkambing hitamkan Tuhan. Padahal itu pilihan mereka, itu rencana mereka, itu maunya mereka. Makanya saya bilang, saya heran ketemu orang kayak begini. Mereka gak pernah tanya sama Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan adalah kehendak mereka sendiri. Dan ketika semuanya gak berjalan lancar, mereka pahit sama Tuhan. Aneh kan sudah? Hari ini, saya mungkin yang kita dengar gak enak. Tapi percayalah ini menyehatkan. Amin saudara. Mungkin yang kita dengar gak enak. Lebih enak dengarnya gini. Tuhan memberkatimu berlimpah, berlimpah, limpah, banget. Tuhan pasti menyertaimu. Tuhan pasti akan membuat apa yang kau kerjakan berhasil. Saya setuju bahwa itu firman Tuhan. Tapi saudara harus melihat dari sudut pandang yang utuh. Yang jadi Tuhan, dia atau saudara? Nah, sekarang saudara perlu paham ini. Tuhan sebagai pemilik. Tuhan itu memiliki rencana atas hidup saudara dan saya loh. Betul? Ketika saudara diciptakan, ketika saudara dibeli, ditebus,
ketika dia miliki Tuhan, ketika kita dimiliki Tuhan, kira-kira pertanyaannya begini, dia miliki kita tuh karena iseng-iseng gak sih? Udah kasihan. Selamatin. Dia lakukan iseng-iseng tanpa ada tujuan. Saya percaya dia gak akan pernah lakukan itu. Pagi ini saya mau bilang begini, siapapun saudara pagi hari ini yang saudara sedang duduk di tempat saudara, Tuhan punya rencana yang spesifik atas hidupmu. Saudara gak harus ragukan itu. Sementara saudara mulai menyerah. Ayo, renungkan ini. Tuhan punya rencana yang spesifik atas hidupmu, pribadi lepas pribadi. Artinya bukan hanya dirimu yang punya rencana, Tuhan juga punya rencana. Nah masalahnya ada banyak orang gak peduli sama rencana Tuhan. Kita hanya peduli sama rencana diri kita. Lalu kita bilang begini, Tuhan kan harus dilibatin. Dan dia mau terlibat kok. Itu menurut saudara. Nah ada satu ayat lain yang mungkin akan menjadi sebuah peneguhan buat kita pagi hari ini. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ayat yang sering kita baca kan. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Ada satu kabar buruk yang saya mau sampaikan buat saudara. Dia punya rencana. Tapi dia gak mau. Bukan dia gak bisa. Dia gak mau memaksakan rencananya. Kecuali dengan seizinmu. Saudara dan saya diciptakan dengan kehendak bebas. Dan dia menghargai kehendak bebasmu. Amin saudara. Jadi bukan dilarang untuk punya rencana. Bukan dilarang. Tapi kita harus belajar menyerahkan rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Dan mengizinkan dia yang memutuskannya. Nah, ada banyak orang bilang begini. Tapi kan rencana saya yang paling bagus. Udah well plan, ada contingency plan. Saudara, rencanamu yang paling bagus, tapi saya mau bilang satu kabar baik buat saudara pagi hari ini. Sehebat-hebat rencanamu, lebih hebat rencana Tuhan atas hidupmu. Sebaik-baiknya rencana Tuhan, sebaik-baiknya rencanamu buat dirimu sendiri, lebih jauh baik rencana Tuhan atas hidupmu. Kalau saudara tahu, saudara dengar kata-kata saya, kalau saudara tahu apa sebetulnya yang dia rencanakan dalam hidupmu, maka engkau akan membuang rencanamu ke tong sampah. Kenapa kita gak berani buang rencana kita ke tong sampah? Karena jangan-jangan kita gak kenal dia. Jangan-jangan kita gak kenal isi hatinya buat kita, saudara. Saya gak peduli apa latar belakangmu hari ini, saudara. Tapi rencana Tuhan dalam hidupmu tidak ditentukan oleh masa lalumu. Amin, saudara. Tapi oleh karena kasih-Nya, oleh karena kebaikan-Nya. Saudara, latar belakang saya berasal dari satu kampung yang kecil di daerah Maluku. Yang pada saat itu kalau kita lihat lift, kita lihat eskalator, itu sesuatu yang menakjubkan. Agak ngedeso ya saudara ya. Saya 3 bersaudara, kami laki-laki semua. Saya yang paling tua. Kami dibesarkan oleh orang tua yang sederhana. Mereka gak punya pendidikan latar belakang yang tinggi saudara. Orang tua saya gak pernah minta kami jadi orang. Karena memang sudah jadi orang. Sudah paham maksudnya. Pernah punya impian sekolah ke luar negeri? Pernah, tapi takut. Karena untuk bisa sekolah di Jakarta saja, itu satu hal yang luar biasa. Akibatnya apa? Saya gak pernah berani untuk punya rencana-rencana yang besar dalam hidup saya.
Sampai satu saat Tuhan ingatkan. Tuhan kasih pengharapan supaya saya punya rencana-rencana yang besar dalam hidup saya. Karena memang dia punya rencana yang besar. Saya beberapa kali cerita sama istri sama anak saya. Cerita yang sama yang saya ulang. Saya bilang begini, Papa gak pernah bayangkan bisa kerja sampai pensiun dengan posisi yang cukup baik. Sehingga semua yang kita perlukan tercukupkan. Bahkan sampai anak sekolah selesai. Kembar saudara butuh biaya double dalam waktu yang bersamaan. Nah, kenapa saya cerita ini saudara? Karena saya bersyukur. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Bapa yang luar biasa. Yang rencananya terlalu besar. Siapa yang berani bermimpi? Pagi hari ini saya berdiri di tempat ini. Saya gak punya background pendidikan teologi. Saya gak punya latar belakang keluarga hamba Tuhan. Tapi siapa yang berani bermimpi saya bisa berdiri di tempat ini saudara. Untuk berbagi kehidupan dengan saudara. Jadi kalau saudara dengar apa yang saya omongkan ini. Kalau saudara dengar khotbah saya. Saudara sedang lihat mujizat. Termasuk adik saya yang paling kecil juga seorang hamba Tuhan. Kami gak pernah bermimpi saudara. Apa yang saya mau katakan buat saudara pagi hari ini? Jangan ragu untuk membuang rencanamu ke tong sampah. Karena rencana Tuhan atas hidupmu lebih mulia dan lebih besar. Amin saudara. Jadi cukupkah kita melibatkan Tuhan? Cukupkah kita melibatkan Tuhan? Pertanyaannya. Ada banyak orang menurut saya sedang tidak dipimpin oleh Tuhan. Tapi mereka sebaliknya sedang mencoba memimpin dan mengatur Tuhan. Nah berapa banyak kita gak pernah mau tahu tentang maunya Tuhan. Kita gak pernah memahami itu. Kita cuma sibuk dengan diri kita dan tanpa sadar kita punya ambisi pribadi. Kita punya ambisi pribadi untuk apa? Memanfaatkan Tuhan. Dan saya mau katakan sama saudara, jangan-jangan saudara gak kenal dia. Jadi hari ini mulailah berhenti untuk mencoba memimpin Tuhan. Karena sebetulnya saudara dan saya yang perlu dipimpin oleh Tuhan. Izinkan saya bertanya saudara. Pernah gak saudara bayangkan satu hari kalau Tuhan penuhi semua keinginanmu, maka hidup kita akan hancur. Betul? Pernah gak satu hari saudara bayangkan, terus saudara malu sama Tuhan? Atas apa? Atas sebuah keinginanmu yang tidak dikabulkan 10 tahun lalu. Dan ketika saudara renungkan hari ini, saudara bilang begini, puji Tuhan, untung waktu itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kalau dikabulkan sama Tuhan, repot saya. Pernah punya pengalaman itu saudara? Saya punya pengalaman itu saudara. Nanti kapan-kapan saya cerita buat saudara. Itu hanya menunjukkan bahwa rancangan kita sempit. Rancangan kita terbatas. Tapi rancangan Tuhan tidak terbatas. Betapa bodohnya kalau saudara hanya mengandalkan pandanganmu dan pemahamanmu. Sedang engkau tidak mempercayai tentang pandangan dan pemahaman Tuhan yang jauh melebihi hidupmu. Nah itu sebabnya ini kita perlu renungkan. Ini ada satu ayat yang kita perlu renungkan pagi hari ini. Ayat ini harusnya jadi implementasi dalam kehidupan kita di akhir tahun ini. Galatia 5 ayat yang 18 bilang begini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tadi saya katakan bahwa dia punya rencana atas hidupmu. Tapi dia bukan yang gak bisa, tapi dia gak mau memaksakan rencananya. Karena saudara dan saya diberikan kehendak bebas. Jadi
Dia hanya sebatas merencanakan, saudara. Makanya firman Tuhan bilang begini, sebab itu aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dia hanya sebatas merencanakan dan mempersiapkan semuanya. Sisanya adalah keputusan saudara dan saya. Nah, banyak orang gak mau memberi dirinya dipimpin. Justru kita mencari kesempatan untuk memanfaatkan Tuhan. Untuk minta terus Tuhan, mendesak Tuhan mengikuti apa yang kita inginkan. Gak heran, akhirnya kita jatuh bangun. Nah, rupanya kunci untuk tidak menyerah tidak cukup hanya melibatkan. Tapi harus dipimpin. Boleh sama-sama katakan? Dipimpin. 1, 2, 3, dipimpin. Saudara pulang dengan kata ini ya, dipimpin. Nah sekarang, apa hubungannya dengan HFC, family? Mengapa kehadiran Tuhan dalam pernikahan Kristen tidak menyelamatkan? Saudara pernah lihat angka perceraian dalam dunia kekristenan hari-hari ini? Sangat memprihatinkan loh saudara. Karena ternyata rupanya kehadiran Yesus dalam pernikahan Kristen ternyata tidak menjamin. Saya katakan tadi memprihatinkan karena bukan hanya jemaat yang bergejolak dalam rumah tangga. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang juga bercerai saudara. Itu sebabnya saya kurang srek. Saya minta maaf sebelumnya. Kalau ketika di khotbah pemberkatan, terus dibilang begini, makanya undang Tuhan. Makanya undang Tuhan. Bukankah itu yang sering dikatakan buat pengantin baru? Makanya undang Tuhan. Buktinya pernikahan yang cerai itu udah undang Tuhan loh saudara. Nah, apa kunci rahasia mujizat pesta pernikahan di Kana? Menurut saya bukan mengundang Yesus. Saudara setuju sama saya bahwa mengundang Yesus baru awal yang baik? Yang membuat pesta pernikahan di Kana itu selamat bukan karena cuma ada Yesus di sana. Kalau saudara perhatikan di kisahnya di Yohanes 2, mengundang Yesus, ya mereka mengundang Yesus, saya setuju. Saya sedang tidak anti untuk mengundang Yesus. Tapi mengundang Yesus barulah awal yang baik. Nah, apa yang membuat pesta pernikahan di Kana itu selamat? Menurut saya, masih ingat kisahnya saudara? Maria datang tergopoh-gopoh menghadap sama Yesus. Terus dia bilang begini, please tolong. Lalu Tuhan bilang apa? Mau apa engkau daripadaku? Waktuku belum tiba. Maria gak kecewa, dia pergi, lalu dia panggil pelayan-pelayannya, lalu dia bilang apa? Apa yang dikatakannya nanti, perbuatlah itu ya. Lalu apa yang terjadi? Yesus belum beraksi. Sampai satu saat, Yesus mulai bilang sama pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saya mau tanya sama saudara. Mudahkah pelayan-pelayan itu melakukan itu? Mudahkah? Menurut saya tidak. Mengapa untuk melakukan apa yang Yesus katakan itu tidak mudah? Karena Yesus belum memiliki reputasi pembuat mujizat. Kisah di Yohanes 2 adalah mujizat yang pertama. Beda kalau peristiwa itu terjadi ketika Yesus sudah membangkitkan orang mati. Yesus sudah tersohor. Tapi beda, itu Yesus bukan siapa-siapa pada saat itu saudara. Isi penuh sama air. Coba kalau bisa ditampilkan, saya buat slide-nya. Alkitab bilang mereka pun mengisinya. Apa saudara? Sampai penuh. Kalau saudara jadi pelayan-pelayan itu saudara, kira-kira saudara isi penuh gak?
ya formalitas. Itu yang kita lakukan. Lalu selanjutnya Yesus bilang apa? Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Perintah yang pertama menurut saya nggak beresiko. Apa sih resikonya? Isi penuh air, nggak ada resiko. Tapi perintah yang kedua, bawalah dan cedoklah kepada pemimpin pesta, sangat beresiko. Bisa saudara paham yang saya maksud? Isi air nggak beresiko, tapi ketika bawa terus airnya nggak berubah jadi anggur, sangat beresiko, saudara. Nah, apa yang saya mau coba sampaikan lewat ini? Cukupkah mengundang Yesus? Tidak cukup. Yesus boleh ada dalam hidupmu, tapi kalau hidupmu tidak dipimpin dan diperintah oleh Tuhan, maka hidupmu hanya cuma sekedar beragama dan tidak lebih sama dengan orang yang ada di dunia. Menurut saya melibatkan Yesus itu harus, tapi melibatkan sebagai apa? Itu yang akan menentukan saudara mampu bertahan, tidak menyerah, bahkan keluar sebagai pemenang. Menurut saya, melibatkan Tuhan harus melibatkannya sebagai Tuhan yang memerintah hidup kita. Sampai di sini saudara bisa aminkan ini? Saya tutup dengan ini, saudara. Pemain musik boleh siap-siap. Kita ini seperti seekor domba yang lemah dan bodoh. Makanya kita nggak hanya membutuhkan pertolongannya, tapi yang kita butuhkan lebih daripada itu, yaitu pimpinannya. Saudara setuju sama saya kalau kita ini diibaratkan seperti seekor domba yang bodoh dan yang lemah? Betul saudara? Saudara pelajari apa itu domba. Domba itu binatang yang bodoh, yang lemah. Punya nggak self defense? Nggak punya. Kalau nyasar hilang, kira-kira bisa balik nggak? Anjing peliharaan kita aja bisa balik, saudara. Makanya domba itu kalau hilang harus dicari. Saudara sadar bahwa kita bodoh tanpa Tuhan? Kita lemah tanpa Tuhan? Tapi kadang-kadang kita ini ngerasa kuat kok. Kita ini so kuat sebetulnya. Tanpa Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Kita ini lemah, kita ini bodoh tanpa Tuhan. Saudara bisa tebak 30 menit lagi ke depan apa yang kita alami? Jangankan 30 menit, 5 menit ke depan. Saudara bisa tebak apa yang akan kita alami? Kita nggak bisa tebak. Artinya gini, sadarilah bahwa kita ini nggak tahu apa-apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan tahu apa-apa atas hidupmu. Selamat memberi diri untuk dipimpin. Karena pimpinannya itu yang menentukan. Membuat saudara dan saya tidak menyerah. Amin, saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Kuasanya tidak terbatas, kasihnya tidak terbatas, caranya pun tidak terduga. Hanya Dia yang kita andalkan dalam setiap musim kehidupan kita. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Katakan sama-sama. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas. Tak terbatas
kuasamu, tak terduga caramu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidup, Kau yang kami percaya di setiap musim hidup kami. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ada banyak musim yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada suka, ada duka. Tapi saudara, pastikan saudara melewati itu semua dengan pimpinan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan adalah hal yang pasti. Tapi pimpinan Tuhan butuh keputusanmu, butuh kerendahan hatimu. Dan hari ini, saudara putuskan di akhir tahun ini untuk memasuki tahun baru. Saudara ambil keputusan pagi hari ini untuk saudara berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan seluruh kehidupanku untuk dipimpin oleh Tuhan. Mungkin kalau saudara saya tanya pagi hari ini, saudara percayakah sama Tuhan? Maka saya terlalu yakin saudara akan bilang percaya. Tapi maukah saudara mulai pagi hari ini, saudara tidak hanya percaya sama Dia, tapi saudara mulai mempercayakan seluruh kehidupanmu untuk dipimpin oleh Tuhan. Ketika saudara menjalani hidup-hidup saudara, adalah bukan kesia-siaan dan kebodohan untuk memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Untuk firman-Mu yang datang buat kami di akhir penghujung tahun ini. Ada maksud Tuhan untuk kami belajar, untuk memasuki tahun yang akan datang. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pimpinan-Mu yang berkuasa, yang sanggup membuat kami lebih dari pemenang. Tuhan, hamba selesai. Biarlah Roh Kudus Engkau terus bicara buat kami. Apa yang Tuhan mau buat kami. Karena sungguh Tuhan, kerinduan kami gak ada yang lain kecuali kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya boleh katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.